مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang hingga saat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kesibukan duniawi, hawa nafsu, serta godaan yang seringkali membuat kita lalai atas tujuan utama penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kita untuk kembali kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh, memperbaiki diri, meningkatkan keimanan. Kembali kepada Allah bukan hanya ketika kita menghadapi musibah saja, tetapi kembali kepada Allah itu sudah menjadi kebutuhan sepanjang hidup bagi seorang hambanya. Allah itu Maha Pengampun dan selalu membuka pintu lebar bagi seorang hambanya yang ingin bertaubat. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan untuk perintah bertaubat kepada Allah. Surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang beriman diperintahkan untuk segera kembali kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh, yaitu taubat yang disertai dengan penyesalan, menghindari perbuatan dosa, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi hal tersebut. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun dalam surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ayat tersebut memberikan harapan besar bahwa sebesar apapun dosa seseorang, rahmat dan ampunan Allah jauh lebih luas. Ada beberapa cara untuk kita kembali kepada Allah. Yang pertama, menyadari dan mengakui semua kesalahan dengan penuh kejujuran. Yang kedua, menyesali apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang penuh dengan kemaksiatan. Yang keempat, berazam kuat untuk tidak dapat mengulangi lagi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak amal soleh seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah. Seperti kisah dari seorang hamba yang telah lama bergelimang dosa dan jauh dari ketaatan. Kehidupannya pun dipenuhi dengan kelalaian. Hingga suatu hari hatinya tersentuh ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran.
Hatinya pun bergetar, air matanya pun mengalir. Betapa jauhnya ia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh penyesalan, akhirnya dia bangkit dari kelalaian tersebut. Dia memperbaiki sholatnya, menjauhi larangannya, dan memohon ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Waktu demi waktu berlalu. Kehidupannya pun lebih baik dan jauh lebih bermakna. Ia baru merasakan bahwa kedekatannya dengan Allah menghadirkan ketentraman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya, siapapun, seburuk apapun masa lalunya, pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nyawa kita masih ada. Yuk, segera bertaubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.